Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hadiran pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah epistel minggu ke-22 setelah Trinitatis pada tanggal 13 November tahun 2022 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kesudahan dari segala sesuatu akan datang. Itu merupakan suatu hal yang pasti. Dunia ini tidaklah kekal. Akan tiba saatnya datangnya akhir zaman. Hal ini menjadi suatu pengajaran dari Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa segala sesuatu akan berakhir di alam semesta ini. Perikop ini diawali dari situasi di mana Tuhan Yesus bersama para murid sedang berada di bait suci pada saat itu. Mereka melihat orang-orang yang datang ke sana memberikan persembahan di bait suci. Ada yang memberikan dari kelimpahannya, namun ada juga janda yang memberi dari kekurangannya. Artinya mereka semua yang datang ke sana bertujuan untuk memberikan persembahan sebagai sebuah kewajiban pada saat itu yang mereka persembahkan di bait suci. Tetapi dalam pasal 21 ini juga disampaikan di sana, selain dari orang-orang yang datang untuk memberikan persembahan, di sana juga tampak beberapa orang yang berbicara tentang kemegahan bait suci yang berdiri teguh, berdiri kokoh saat itu. Mereka memuji kemegahan bait suci itu. Saudara terkasih, apa yang disampaikan Yesus menjadi awal dari percakapannya dalam teks khotbah pada saat ini. Di mana saat itu Tuhan Yesus berkata,
akan datangnya akhir zaman. Lalu para murid pun bertanya, bila manakah hal itu akan terjadi dan apa tandanya? Tentunya suatu hal yang masuk akal ketika para murid penasaran. Mereka ingin tahu apa yang akan menjadi tandanya, kapan itu akan terjadi. Rasa penasaran mereka tentunya dilatar belakangi dari pernyataan Tuhan Yesus akan kehancuran bait Allah. Tentunya mereka juga sangat yakin akan setiap pengajaran dari Tuhan Yesus adalah suatu kepastian, nubuatannya pasti akan digenapi. Dan mereka sangat ingin tahu bagaimana dan kapan itu akan terjadi. Jemaat Tuhan, di hadapan semua muridnya, Tuhan Yesus menyampaikan hal penting tentang tanda-tanda akhir zaman. Adapun tanda-tanda itu secara garis besar disebutkan tentang akan adanya kabar perang di mana-mana, gempa bumi yang dahsyat, dan juga musibah kelaparan. Dalam Lukas pasal 21 ayat 10-11 itu sangat jelas disebutkan, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Tuhan Yesus menjabarkan berbagai musibah lainnya yang akan mengancam kehidupan umat Tuhan, seperti datangnya para penyesat yang ada di dalam dan di luar dari bait suci itu. Mereka semua memakai nama Tuhan, tapi dengan maksud yang palsu. Bencana alam, peperangan, bahkan bahaya penderitaan fisik dan mental yang akan dialami oleh para murid. Namun di tengah situasi yang demikian, murid-murid tak perlu cemas, tak perlu khawatir, sebab Allah akan memelihara hidup mereka. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus, tak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Artinya orang percaya akan selalu dalam penyertaan Tuhan. Ini menunjukkan perlindungan Tuhan yang sempurna. Penderitaan, aniaya mungkin akan terjadi. Namun penderitaan dan aniaya tidak akan menjadi satu hal yang dapat memisahkan manusia dari Allah. Justru di tengah situasi yang penuh penderitaan itu, menjadi saat yang tepat bagi orang percaya untuk bersaksi. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada mereka, tetapkan dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan apa pembelaanmu nantinya. Sebab Allah sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga orang percaya tak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawannya. Saudara yang terkasih, sejak zaman Tuhan Yesus, pada saat itu, hingga saat ini, kebencian dunia ini terhadap para pengikut Kristus masih tetap terjadi. Dan itu semua dapat kita saksikan di sepanjang perjalanan dunia ini. Begitu banyaknya para orang-orang percaya, para pengikut Yesus yang harus menderita beragam siksaan, aniaya, hinaan, celaan oleh karena kesetiaannya mengikut Tuhan Yesus. Mungkin kita merasa keberatan dengan semua yang telah terjadi itu. Tetapi ketahuilah bahwa penganiayaan yang dialami oleh orang percaya adalah sesuatu hal yang harus terjadi sebagai hal yang mendahului akan datangnya akhir zaman. Hal itu bertujuan untuk memurnikan iman kita menjadi murid yang sejati. Tetapi pada saat ini, firman Tuhan ini menuntun kita untuk selalu setia kepadanya, agar bertahan sampai pada akhirnya, bertahan sampai kita memperoleh hidup yang kekal itu. Hari Tuhan, yaitu datangnya akhir zaman, bukan menjadi suatu hal yang harus kita takuti. Namun bagi orang percaya, hari Tuhan itu, akhir zaman itu, adalah suatu saat yang paling tepat, satu hal yang sangat membahagiakan, karena pada saat itu, orang percaya akan dipertemukan dengan Allah yang Maha Kuasa di surga, di tempat yang telah Tuhan sediakan bagi semua orang yang percaya. Namun sebelum semuanya itu terjadi, kita harus melewati berbagai kesusahan.
Jemaat yang terkasih, di sini kita dituntun untuk setia, berpengharapan kepada kuasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Agar kita selalu tetap bertekun dalam doa, agar kita tetap setia, bertahan dalam segala penderitaan yang mungkin terjadi dalam hidup ini. Sekalipun peperangan, bencana alam, gempa bumi yang dahsyat datang silih berganti, namun jangan takut. Ada Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Bahkan sekalipun kita harus diancam, dianiaya, bahkan harus kehilangan nyawa oleh karena iman kepada Yesus, tetaplah setia, berpengharapan hanya kepadanya. Bertekun di dalam doa, sabar menanggung segala sesuatu sampai pada akhirnya. Jemaat yang terkasih, inilah tuntunan bagi kita, menyiapkan hati dan pikiran kita menjadi pribadi yang setia, pribadi yang bertekun dalam nama Tuhan, tetap setia, tidak meninggalkan Tuhan oleh karena apapun juga, sebab Tuhan telah memanggil kita, memilih kita, menetapkan kita menjadi para murid-Nya, menjadi para murid yang setia, murid yang penuh dengan semangat, murid yang penuh dengan sukacita untuk meyakini dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat hidup kita. Inilah yang harus kita wartakan di tengah situasi yang sulit itu, di tengah situasi yang penuh dengan penderitaan itu. Jadilah sebagai saksi Kristus yang mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Sehingga semua orang yang belum percaya juga akan mendengarkan, bahkan akan menjadi percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, namun perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu. Injil itu akan disebar, Injil itu akan diberitakan sampai ke ujung dunia. Lalu setelah itu, Kristus akan datang untuk menghakimi semua orang di hadapan Allah yang sungguh maha kuasa itu. Jemaat yang terkasih, tetaplah setia dalam iman yang teguh. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Sabar dan tabah dalam menghadapi segala kemelut, tantangan, dan berbagai tanda-tanda akhir zaman. Percayalah, Tuhan selalu memelihara kehidupan orang yang selalu percaya kepadanya. Saudara terkasih, tentunya penderitaan bukanlah hal yang menyenangkan, bukanlah hal yang kita harapkan. Namun penderitaan bukanlah akhir dari segala-galanya. Penderitaan bagi orang percaya bukanlah menjadi penghambat untuk menyatakan kesaksian di tengah dunia ini tentang Sang Juru Selamat hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Namun di tengah situasi yang sulit itu, menjelang hari Tuhan, hal itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan apa yang benar, untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, melakukan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, menyatakan pengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat itu. Jika penderitaan mulai menyapa hidup kita, mari mohon penyertaan Tuhan yang dijanjikan bagi kita, bahwa Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk bersaksi baginya. Oleh karena itu, milikilah iman yang teguh, ketabahan dalam menghadapi segala sesuatunya, dan kesungguhan untuk mengikut Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami sungguh meyakini bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan hikmat dalam menghadapi segala penderitaan menjelang hari Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, menjadi saksi Kristus yang hidup, penuh dengan kesetiaan, untuk sampai selama-lamanya. Amin.